apa ya, historis ya, secara historis kita itu saudaraan loh antara Bonser. Karena dulu nama sekolah STM 3 atau yang sekarang SMK 5 dulu namanya agak jelek ya, STM Perbaikan dan Pembetulan. Iya, sejarah silat itu. Nah, itu diresmikannya tahun 18 Februari 1956. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan tulis ya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan gua Dawai Monser di channel yang selalu menginspirasi, menebarkan virus perdamaian, dan insya Allah mengedukasi. Amin. Gua masih di kantor di bengkel TMPO. Oh, ini bengkel ya? Bengkel TMPO. Ruang BKK. Ruang BKK di salah satu ruang BKK, di ruang BKK di SMK Negeri 5 Jakarta atau Bonser 3, dan kebetulan hujan. Tadi harusnya beberapa podcast sudah selesai tentang masjid, tapi karena hujan sekarang kita ambil masa cerita masa sekolah putih abu-abu dan zaman Buis masih muda mengajar di sekolah Kampung Jawa. Dan kita klarifikasi, sebenarnya dia alumni Kampung Jawa, alumni Bonser, atau sekolah yang lain. Ya, mungkin penonton di podcast sebelumnya sudah kenal sama Buis, dan kita kenalan lagi nama aslinya siapa dan dari mana dan ceritanya bagaimana. Langsung kita suruh say hello. Bu, say hello, Bu. Hai, assalamualaikum everybody. Waalaikumsalam. Iya. Nama saya tetap seperti yang diberikan ayah saya, Ismaninggar, nama yang sedikit antik ya. Tapi bukan antik sapala. Asli, kalau Ismaninggar Padang bukan? Bukan. I was born in New Banana Street. Jadi saya asli orang Pisangan Baru. Oh, orang sini. Saya orang Pisangan Baru, Gang BO. Orang Gang BO. Iya, jadi saat abang-abang Bonser itu sekolah, itu kalau setiap Sabtu saya biasanya molos lewat pagar yang di sini. Yang di sini dan di sana main voli. Ya. Main voli yang di lapangan voli belakang. Betul dong, di depan dong, di depan itu dong. Itu masih remaja. Dari SD, SMP sampai SMA kali. Berarti Bonser 70, 80, 90 tuh apal banget tuh ya? Apal banget. Apal banget. Zaman ibu kecil Bonser seperti apa, Bu? Ngetop sih. Udah ngetop, udah favorit. Udah ngetop, udah ngetop tawurannya. Oh, tawuran. Bukan ngetop apa. Tapi iya, favorit juga tapi, Bu. Oh, tapi favorit gitu loh. Dan dulu nggak kebayang sih mau masuk STM atau mau masuk SMA atau mau masuk apa. Pokoknya waktu itu sih yang penting sekolah, cari sekolah negeri yang bayarannya murah. Murah. Seperti itu. Dan adanya. Ini banyak yang sebagian dari teman-teman alumni bilang ibu, dan mungkin termasuk saya, ya kan, termasuk saya. Ibu bener alumni Bonser? Ayo, mau tahu atau mau tahu banget nih? Mau tahu banget ya. Ibu alumni Bonser, dan ada beberapa dari Kampung Jawa kata ibu alumni Kampung Jawa. Sebenarnya dari dua Bonser atau Kampung Jawa, ibu alumni mana? Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya, ya, betul ya? Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Nah, jadi alumni mana nih, Bu? Jadi saya alumni SMA Negeri 12 Jalan Kebon Singkong, Jakarta Timur. Sekolah favorit di SMA. SMA 12 di Timur, salah satu yang favorit. Iya, jadi waktu itu nggak ngebayangin mau bergabung dengan anak STM karena STM gahar-gahar, serem-serem. Dari zaman ibu kecil udah begitu? Dari zaman kecil begitu. Dan bisa masuk ke dunia STM begitu lulus kuliah atau bagaimana, Bu? Bisa ke dunia STM? Mulai ngajar STM itu umur saya 23 tahun.
Jadi masih imut-imut, masih segini, masih pakai rok mini, masih pakai baju pendek, dan rambut saya yongen pendek kayak cowok. Masih funky. Masih funky, pokoknya gayanya STM banget. Jadi STM mana? Langsung ngajar STM, jadi saya kuliah baru semester 3. Saya guru bahasa Indonesia ya. Oh, basicnya saya guru bahasa Indonesia. Bukan guru teknik ya? Bukan guru teknik, saya guru bahasa Indonesia. Tahun 83 sudah mulai mengajar di STM Kampung Jawa Rawasari, sebelah Jotet. Jadi kadang-kadang ada alumni, karena saya masih imut-imut, masih ngegemesin bang, itu ada yang suka ngajak saya nonton. Luar biasa. Itu terutama alumni 80-an Kampung Jawa ya? Kampung Jawa yang di Rawasari. Oh, sebelumnya di Rawasari. Jadi di Rawasari itu ada STM Kampung Jawa. Sampai sekarang masih ada STM Kampung Jawa. Pendirinya Pak Limbong. Ada Pak Limbong yang mengajar. Pak Limbong almarhum? Ya. Oh. Jadi Pak Limbong itu saya kenal pertama beliau di STM Kampung Jawa Rawasari. Rawasari sini? Benar. Rawasari, Kampung Jawa bukan asal dari Solo? Bukan. Kalau nama Kampung Jawanya sendiri sebenarnya di Jakarta Barat. Iya. Nah, STM Kampung Jawa itu mengambil dari nama alamat STM 7 Kem Java waktu itu. Karena itu sekolah swasta dan pendirinya adalah selain Pak Limbong, guru-guru dari STM 7 Kampung Jawa waktu itu. Itu sejarahnya. Berarti sejarahnya di Rawasari. Pertama di Rawasari. STM Negeri 7. Bukan. Apa? STM Kampung Jawa namanya. Swasta. STM Kampung Jawa. Sampai sekarang jadi masih ada. Jadi sebelum Kampung Jawa yang di Jakarta Barat, itu ada STM Kampung Jawa ada. Sebenarnya. Sampai sekarang masih ada STM Kampung Jawa. Di Jalan Percetakan Negara. Nama itunya apa, Bu? Nama sekolahnya? STM Kampung Jawa. Saya baru dengar terus. Apa yang dibilang mungkin yang zaman Kam Java 5 gitu kayak gitu ya? Kayaknya bukan, karena itu swasta. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. STM Kampung Jawa. Benar. Dan waktu itu saya mungkin termasuk yang paling cantik di situ di STM Kampung Jawa. Gak ada saingan. Muridnya semua laki, nggak ada yang perempuan. Jurusannya mesin dan listrik saja. Dan ada satu guru perempuan yang saya belum pernah ketemu selama ngajar di situ. Dan beliau usianya lebih tua dari saya. Sehingga waktu itu kepala sekolah dan ketua yayasan ada Pak Limbong dan Pak Wiharso sampai bertanya ke saya. Ini benar, berani ngajar di STM? Berani. Alasan saya mengajar di STM banyak ya. Yang pertama penasaran. Kok nggak ada sih guru bahasa Indonesia, guru perempuan, ibu guru yang berani mengajar di STM? Betul, saya penasaran banget. Almarhum Pak Arjo laki ya, zaman saya. Iya benar. Jadi penasaran juga ya. Dari beberapa karya tulis yang saya intip di perpustakaan dulu IKIP Jakarta, tidak ada satupun mahasiswi yang melakukan penelitian di STM. Itulah yang membuat saya akhirnya melakukan penelitian di STM Negeri 3 Jakarta. Waktu itu objek saya adalah siswa mesin dan siswa listrik. Di tahun 80-an? Di zaman masih kepala sekolahnya Pak Rukmana. Oh, masih Pak Rukmana dari ketiganya. Betul. Kemudian karena waktu itu Bu Rini, guru bahasa Indonesia, menyampaikan ke Pak Rukmana, tolong diterima saja Ibu Is di sini. Karena rumahnya dekat di Pisangan, jadi nggak mungkin terlambat. Tapi karena waktu itu guru bahasanya banyak, ya kalau nggak salah ada Ibu Ita yang jadi primadonanya anak STM Bonser. Kemudian ada Ibu Linda, ada Ibu Rini, iya Bu Rini Supriyani dan Pak De Raharjo gitu. Jadi sudah banyak sehingga akhirnya saya dikasih surat sakti oleh Pak Rukmana. Surat sakti supaya saya diterima di STM 7 Kem Java. Jadi berbekal surat sakti dari Pak Rukmana, ya, saya diterima mengajar di STM 7 Kem Java di Jakarta Barat, Jalan Kerajinan nomor 42 Jakarta Barat. Tahu Kampung Jawa itu aja, Bu. Iya, jadi sebenarnya ada STM Kampung Jawa swasta di Rawasari. Pendirinya ada dari guru yang STM 3 ya, Pak Limbong tadi kan. Nah, ada yang dari STM Kem Java, 7 Kem Java.
Oh, jadi gurunya dari Kampung Jawa mau Bonser? Ada yang dari Tubun. Ada yang dari Tubun? Ada yang dari Tubun. Jadi sebenarnya secara historis ya, secara historis kita itu saudaraan loh antara Bonser. Karena dulu nama sekolah STM 3 atau yang sekarang SMK 5 dulu namanya agak jelek ya, STM Perbaikan dan Pembetulan. Iya, sejarah saya lihat itu. Nah, itu diresmikannya tahun 18 Februari 1956. Dan kenapa bisa sampai orang generasi saya, generasi 2000, milenial, 2 Februari 1957 dijadikan momen ultah? Nah, ini dia. Kemarin pada 18 Februari 2020 ya. Klarifikasi, Ibu. 2021. Ibu mengklarifikasi. Saya mengumpulkan beberapa alumni dari beberapa angkatan untuk meluruskan sejarah SMK 5 atau STM 3 Bonser. Bahwa ulang tahunnya, kalau dibilang ulang tahun itu bukan tanggal 2 Februari, melainkan 8, ya tahunnya 57 lagi. Dan itu yang udah beredar di generasi. Dan itu sudah diklarifikasi, sudah ada videonya waktu itu di share juga ya di komunitas kita ya, di Facebook kita. Nah, jadi sebenarnya berdirinya 18 Februari tahun 56 di Kampung Jawa. Lokasinya di STM. Dengan nama STM? Di Jalan Kerajinan itu Kampung Jawa. Dengan nama STM Perbaikan dan Pembetulan. 1 tahun di sana. Baru pindah kemari? Belum. Pindahnya ke Budi Utomo. Oh, sempat ke Budut dulu? Ke Budut dulu. Makanya prihatin loh kalau ada alumni dari STM 3, STM 7, STM Budut berantem. Karena secara sejarah kita itu keluarga. Dari sejarahnya. Ya, dari sejarah STM 3 itu sendiri. Yang paling tua Kampung Jawa berarti? Kampung Jawa. Berarti kita ini lahir dari rahim Kampung Jawa semua, Bu? Betul. Baru tahu kan? Ya, jadi 1 tahun di sana dan itu belum ada STM 7 Kampung Jawa. STM 7 belum ada. Namanya apa, Bu? STM Perbaikan dan Pembetulan itu tadi. Oh, namanya semuanya STM Perbaikan Pembetulan. Iya. Kampung Jawa mau Bonser kecuali Budut ya. Iya. Budut udah ada STM 1 ya? Iya, sudah ada. Setahun di Jalan Kerajinan itu ya. Pindah kita 1 tahun kemudian di Budut. Hanya 1 tahun. Kemudian pindah ke Kebon Sreh. Dulu namanya Kebon Sreh. Sehingga kalau anak-anak alumni bilang namanya Bonser itu sebenarnya akronim. Buat saya sebagai guru bahasa sih istilah Bonser itu bukan hal baru ya. Karena itu cuma akronim. Cuma untuk anak-anak sekarang, generasi sekarang, nama Bonser itu kok bisa memunculkan sesuatu image yang buruk begitu loh. Ya, ini yang harus diluruskan. Mudah-mudahan melalui video ini tidak lagi terjadi benturan apapun. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ada STM Kampung Jawa yang swasta, itu gurunya juga dari STM Bonser sendiri, dari STM Kampung Jawa, dan dari STM Tubun. Jadi itu saudara sebenarnya. Prihatin dengan kejadian terakhir. Itu. Nah, Bu, Ibu akhirnya dapat surat sakti nih dari Parupana. Betul. Ibu ngajar di udah STM 7 ya? Sudah STM 7 namanya. Dan otomatis ngajar PGRI 6 dong? Ya dong. Otomatis. Zaman dulu kan guru masih bisa ngajar di 2 tempat. Nggak zaman sekarang kan? 5 tempat. 5 tempat. Karena di saat itu saya alhamdulillah kuat karena nggak harus 5 hari di sekolah itu. Jadi misalnya di STM 7 Camp Java saya 3 hari, otomatis di PGRI-nya 3 hari. Ya, lalu saya di STM Kampung Jawa dan saya pernah juga mengajar di SMA 10 PGRI dan SMP 2, 20 dan 22 PGRI. Pada saat itu tuh masih energik lah ya. Energik. Insya Allah sampai sekarang doakan saya sehat. Amin ya Allah. Nah, dari 83 di STM 7 sampai tahun berapa, Bu? 83 saya jadi guru STM pertama di STM Kampung Jawa. Lalu di STM 7? Dengan SMP. Di STM 7 itu saya mulai tahun 88 sebagai pegawai negeri. Langsung jadi pegawai negeri di situ. Saya mengajar selama 10 tahun di STM
7 Camp Java. Berarti 97. 97 ya, tahun. Sampai Juni 97. Itu Ibu bahasa juga? Saya mengajar bahasa, tapi saya di sana karena dari SMP senang di perpustakaan, saya membantu mengelola perpustakaan. Dan setiap Jumat saya selalu jadi instruktur senam di STM 7 Camp Java. Ataupun PGRI 6? Ataupun pergi 6. Kalau pergi 6 juga pernah olahraga dong pagi. Kan iya. Siang. Udah gitu masuknya jam 2, jam 3. Enggak juga, enggak kok. Enggak gitu juga kali ya. Tapi yang jelas karena ada satu lagi nih yang saya motivasi kenapa saya senang ngajar STM. Karena saat saya jadi siswa SMA, di SMA 12, saya agak kurang suka dengan perempuan. Tapi enggak sukanya apa? Saya itu berasal dari keluarga sederhana. Pada saat saya sekolah, kalau perempuan itu yang diomongin sepatu, baju, fashion, pokoknya ngomongin masalah yang berhubungan dengan fulus. I don't like it. Nah, dan itulah yang membuat saya tertarik, enak kan main sama cowok. Cowok mau pakai baju apa selama masih pakai baju? Gitu. Bener kan? Nggak pernah komen. Itulah alasan saya mengapa saya suka. Nah, dan dari SMP saya temannya rata-rata laki-laki. SMP sini juga? SMP Jigo, SMP 25. Di itu. Ya. Jadi saya memang terbiasa main dengan laki-laki. Dan terbiasa juga dengan dunia STM akhirnya. Iya, seperti itu. Nah, Ibu kan dari tahun 88 tuh zaman Ibu ngalamin nih ngajar generasi 80, 90, milenial kan? Dan Ibu 10 tahun di sana dan posisinya itu daerah barat dan pusat. Dan sampai nanti Ibu cerita di timur nih, ngajar di Bonser. Apa yang paling ingat kejadian-kejadian selama Ibu ngajar di sono dari mungkin cerita sedih, cerita pahit, cerita senang dari STM 7 atau PGRI 6? Saya jadi wali kelas mungkin yang paling cerewet, paling galak. Di STM 7 ya. Walaupun kecil gue. Kagak ada cerita. Nggak ada cerita takut sama anak STM. Pernah nih waktu saya mengajar di jurusan mesin. Ada anak saya gampar. Saya nggak tahu kalau ternyata dia anak nggak naik kelas. Wih keren banget. Marah dia. Karena dia tahu saya guru baru. Begitu ceritanya. Dan zaman itu nggak bakal viral Bu. Kalau ngomong sama orang tua ditambahin ya kan? Iya, seperti itu. Dan selama di sana saya juga aktif, bukan cuma di perpustakaan, saya membimbing untuk kegiatan yang berhubungan dengan prestasi siswa. Memang dari awal saya selalu begitu. Saya senang bergaul dengan siapapun. Betul. Dan di zaman itu STM 7 atau PGRI emang udah zamannya mulai tawuran. Ibu ngerasain 80 akhir sampai 90-an? Ngerasain juga sih, yang paling serem waktu kerusuhan Mei ya. Oh 98. Itu udah di Bonser Bu? Iya, tapi saya ngerasain dari situ tuh udah mulai tuh dari awal-awal tuh kerusuhan. Puncaknya tuh? Berantem begitu. Jadi, ya. Jadi dulu tawuran di 90-an puncaknya itu malah di akhir 90-an menurut Ibu? Betul, iya. Berarti posisi Ibu udah di Bonser nih ngajar? Sudah, kalau tahun 98. Tapi kan masih sempat double, Artinya walaupun secara formal saya sudah jadi guru di STM 3 ya, karena guru bahasa banyak, saya belum dapat jam, makanya saya ditempatkan di perpustakaan. Di sini di STM 3 Bonser waktu itu kan masih belum ada ya peresmian nama berubah menjadi SMK. Memang itu di tahun 97 perubahan itu. Tapi di STM 7 udah nggak ngajar? Sudah mulai dikurangi. Sudah mulai dikurangi. Seperti itu. Udah ngebayang badannya kecil tapi aktivitasnya banyak. Bener, saya memang dulu imut-imut. Perjalanannya lumayan. Iya, memang. Itu naik motor sendiri? Apa ada supir pribadi? Saya kan anggota Kreapak. Oh iya, nih kemana-mana naik kereta ya. Yang penting jadi dulu saya naik kereta api pagi itu dari Keranji. Ya waktu itu belum bareng sama Tejo ya. Tejo kan milenium. Iya, itu belum bareng sama Tejo. Tejo yang nggak setia sama Surti. Karena istrinya bukan Surti sekarang dia. Tejo nih saya ajakin podcast nggak pernah mau Bu. Sekarang Ibu mau, Tejo harus mau nih. Iya. Ya. Jadi turunnya di Mangga Besar,
Dari situ masih naik mikrolet, dari situ masih dari gedung Kompas ke sekolah masih naik bajai. Segitu ya perjalanan. Padahal masuknya waktu itu pukul 7.30. Dan yang paling menyedihkan saat Pak Rukmana pindah lagi ke STM 7 sebagai kepala sekolah. Bisa bayangkan nak, nih emak-emak waktu itu sih memang sih masih muda ya. Sampai di sana udah jauh-jauh dari Bekasi. Gue disuruh pulang karena terlambat. Padahal saya guru yang menunggu saya banyak. Dan kepala sekolahnya waktu itu Pak Rukmana. Pak Rukmana. Bayangkan guru jauh-jauh disuruh pulang, padahal yang menunggu saya itu banyak. Karena kan kalau misalnya satu hari rata-rata mengajar 5 kelas ya, kan bahasa Indonesia cuma 2 jam waktu itu, jadi 5 kelas. Nah 5 kelas itu kali 30 kan berarti sekitar 150 siswa menunggu saya. Tapi saya disuruh pulang. Segitunya gue. Segitunya oleh Pak Rukmana. Apalagi muridnya. Apalagi muridnya. Tapi saya salut karena beliau berusaha menanamkan disiplin. Pak Rukmana. Ya, tapi barangkali mudah-mudahan ya nggak gitu-gitu juga kali yang berikutnya ya. Artinya tidak perlu melindungi, tetapi sedikit bijak lah. Ya, di karena kelas sebelum di jam selanjutnya lah atau bagaimana. Iya, begitu. Tapi ya. Saya lupa nih Pak Rukmana nih. Karena di tahun saya juga itu sebenarnya. Masih hidup ya? Sudah almarhum Pak Rukmana. Bulan mana Pak Limbong? Bulan Pak Rukmana setahu saya. Bulan Pak Rukmana. Karena kebetulan waktu Pak Limbong tidak ada, alhamdulillah sempat ke rumah duka di Jalan Tambak. Oh, Pak Rukmana Jalan Tambak? Bukan, Pak Limbong. Pak Limbong sini tuh. Jalan Tambak. Enggak, di Jalan Tambak waktu itu meninggalnya. Pak Limbong? Iya. Jalan Tambak. Saya datang di hutan kayu. Di hutan kayu apa di Tambak sih? Hutan kayu Selatan. Saya lupa ya. Kelurahan. Oh gitu ya. Maklum deh itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2019. Ya tapi saya memang datang karena itu tadi. Saya ada fotonya ibu datang. Saya mengajar di STM 3 Bonser ya, STM 3, STM Kali. Sudah SMK ini ya, 5 ya. Tapi saya kan kenal beliau dari STM Kampung Jawa. Jadi saya memang bertemu dengan Pak Limbong.